Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diayu Mutmainah dengan NIM terakhir 031. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat dengan judul Sikap dan Profesi Seorang Guru Menghadapi Pendidikan di Area Global. Di sini ada 4 poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, profesional, guru, pendidikan, dan area global. Guru-guru merupakan sosok yang begitu dihormati karena memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membentuk perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidup secara optimal. Ketika seorang orang tua mendaftarkan anak ke sekolah, pada saat itu juga orang tua menaruh harapan terhadap guru agar anak dapat berkembang secara optimal. Dalam kaitan ini, guru perlu diperhatikan peserta didik secara individu. Tugas guru tidak hanya mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia atau SDM. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Dalam menuju area globalisasi, Indonesia harus melakukan revolusi dalam dunia pendidikan, yaitu dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih konferensi dan fleksibel sehingga para seluruh siswa dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global dan demokrasi. Selain itu, pendidikan harus dapat menghasilkan lulusan yang bisa memahami masyarakat dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan di dalam kehidupan masyarakat. Dunia pendidikan yang harusnya penuh dengan kasih sayang, tepat dan belajar tentang moral, budi pekerti, justru sekarang ini dekat dengan tindakan kekerasan dan asustilasi. Kesalahan guru dalam memahami profesinya akan mengakibatkan bergesernya fungsi guru secara perlahan-lahan. Dari sini, konflik demi konflik muncul sehingga pihak-pihak di dalamnya mudah frustasi, lantas mudah melampiaskan kegundahan dengan cara-cara yang tidak benar. Konsep dasar sikap dan profesional guru. Sikap adalah gambaran kepribadian seorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tangkapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sikap adalah kecenderungan pandangan terhadap pendapat atau pendirian seorang untuk menilai suatu objek atau persoalan yang tidak sesuai dengan penilaian dengan menyadari perasaan positif dan negatif dan menghadapi suatu objek. Isu seputar masalah guru. Dalam dunia pendidikan, keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran mengajar baik dari pendidikan formal maupun non-formal. Filosofi sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia telah menempatkan fungsi dan peran guru sedemikian rupa sehingga para guru di Indonesia tidak jarang telah diposisikan mempunyai peran ganda bahwa multifungsi. Mereka dituntut untuk tidak hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai penjaga moral bagi anak didiknya. Masalah yang dihadapi guru di Indonesia. Yang pertama, masalah kualitas guru. Di Indonesia masih sedikit sekali guru yang sekolah dasar yang berijazah sarjana, sehingga mempengaruhi pada kualitas anak didiknya. Yang kedua, masalah jumlah guru yang masih kurang. Jumlah guru di Indonesia saat ini masih dirasakan kurang apabila dikaitkan dengan jumlah anak didik yang ada.
Yang ketiga, masalah distribusi guru. Masalah distribusi guru yang kurang merata merupakan masalah tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ya, di daerah terpencil masih sering kita dengar adanya kekurangan guru dan suatu wilayah, baik karena alasan keamanan maupun faktor-faktor lainnya. Keempat, masalah kesejahteraan guru. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa tingkat kesejahteraan guru-guru tidak sangat memprihatinkan. Kondisi seperti ini telah merangsang sebagian para guru untuk mencari perhatian tambahan di luar tugas pokok mereka sebagai pengajar. Tuntutan profesi seorang guru. Seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama bahwa kita telah memasuki abad 21 yang dikenal dengan area global. Dikatakan sebagai area global karena pengetahuan dan profesional akan menjadi landasan utama segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan, karena pendidikan merupakan landasan pokok setiap aspek kehidupan. Dampaknya adalah merubah cara pandang manusia terhadap manusia. Cara pandang terhadap pendidikan merupakan peran seorang guru, dosen, orang tua, serta perubahan pola hubungan antara mereka. Dalam menghadapi pendidikan di area global, para ahli mengatakan bahwa abad 21 ini merupakan era global karena transformasi segala untuk mengetahui menjadi landasan utama segala aspek kehidupan. 10 kecenderungan besar yang akan menjadi pada pendidikan dibagi menjadi 2001 yaitu di masyarakat, teknologi, ekonomi, perencanaan, sentralisasi, bantuan institusional, kebutuhan diri, demokrasi, hierarki di perjaringan, utara ke selatan, atau pilihan majemuk. Pengembangan sikap profesi keguruan. Para ahli fungsionalisme menekankan pada penguasaan ilmu, pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme bukan sekadar mengetahui teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap. Syarat-syarat guru Indonesia yang profesional adalah yang pertama, dasar ilmu yang kuat. Sebagai pengejawabannya terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Yang kedua, penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktik pendidikan, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Yang ketiga, pengembangan kemampuan profesional keseimbangan. Apabila syarat-syarat profesionalisme guru di atas dipenuhi, akan mengubah sikap dan peran guru yang tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Upaya meningkatkan profesi keguruan. Yang pertama, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, diantaranya meningkatkan kualitas dan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat sekolah sampai perguruan tinggi. Profesionalisme harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus agar sikap dan profesional guru benar-benar terbentuk dalam proses ini. Pendidikan prasejarah pendidikan dalam
jabatan termasuk penerapan pembinaan dari organisasi, profesi, dan tempat kerja. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah di atas, faktor yang paling penting agar sikap dan profesional guru dapat meningkat. Guru harus mampu mengembangkan kualifikasi dirinya, yaitu dengan mengatakan banyaknya jam kerja dengan gaji guru. Program apapun yang akan diterapkan pemerintah, tapi jika gaji guru rendah, jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup, guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Tidak heran kalau guru di negara maju kualitasnya tinggi atau dikatakan profesional, karena penghargaan terhadap jasa guru sangat tinggi. Demikian presentasi yang saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.